Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Tiasari, berasal dari Prodi S1 Informatika dengan NIM C2C021054, kelas reguler B, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi mengenai virtual memory. Apa sih pengertian virtual memory? Suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Nah, disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau ke memori fisik. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik, sehingga memori utama hanya akan menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan dan sebagian lainnya akan disimpan dalam disk sekunder dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi, jika proses yang sedang berjalan membutuhkan instruksi atau data yang terdapat pada suatu halaman tertentu, maka halaman tersebut akan dicari di memori utama. Nah, jika halaman yang diinginkan tidak ada, maka akan dicari ke disk sekunder. Kemudian ada fungsi virtual memory. Nah, di sini yaitu berperan sebagai RAM cadangan, namun tidak menggantikan fungsi RAM, menangani kelebihan beban data pada RAM, menyimpan data dari RAM namun tidak diteruskan ke prosesor, membantu kinerja sistem operasi sebagai memori cadangan yang bersifat sementara. Nah, di sini virtual memory ini bertujuan untuk membuat file khusus yang sering disebut dengan nama swap file. Nah, di mana memori virtual ini akan digunakan saat sistem operasi berada dalam kondisi sedang kehabisan memori. Sistem operasi akan bertugas untuk memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam hard disk. Nah, hal ini tentu saja akan memberikan beberapa ruang kosong di memori agar bisa digunakan untuk menjalankan perintah dari aplikasi berikutnya. Sistem operasi nantinya akan terus melakukan penyimpanan data sementara tersebut ketika ada data baru yang dimasukkan ke RAM. Nah, saat data yang terdapat di swap file dibutuhkan oleh komputer, maka data tersebut akan ditukar lagi dengan data terakhir yang sudah diproses atau digunakan pada RAM. Hal ini juga yang membuat swap file mempunyai karakteristik yang sama seperti RAM, walaupun memang programnya tidak dapat langsung dilaksanakan atau dijalankan lewat swap file. Sebab perlu kita ketahui, jika program ini tidak dapat langsung dibuka melalui swap file, tentu saja kemungkinan besar akan ada beberapa program yang memang tidak akan bisa berjalan walaupun kita ini sudah membuat virtual memory dengan virtual memorinya itu berukuran besar. Ya, pada gambar ini ditunjukkan ruang sebuah memori virtual yang dibagi menjadi bagian-bagian. Yang dibagi ini menjadi bagian-bagian ya, yang sama. Dan diidentifikasikan dengan nomor virtual pix. Memori fisik dibagi menjadi pix frame yang berukuran sama dan diidentifikasikan dengan nomor pix frames atau bingkai frame menyimpan data dari halaman. Memori virtual memetakan nomor virtual pix ke nomor pix frames. Itu mapping pemetaan menyebabkan halaman virtual hanya dapat mempunyai satu lokasi alamat fisik. Nah, dalam sistem paging, jika sebuah ruang diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman dari proses akan mengalami page out. Nah, disimpan ke dalam disk atau swap out. Memori akan kosong untuk halaman aktif yang lain. Halaman yang dipindah dari disk ke memori ketika diperlukan dinamakan page in atau dikembalikan ke memori atau swap in. Nah, ketika sebuah item dapat mengalami paging, maka item tersebut termasuk dalam item yang menempati ruang virtual yang diakses dengan alamat virtual. Dan ruangan yang ada dialokasikan untuk informasi pemetaan. Sistem operasi mengalokasikan alamat dari item tersebut
dan hanya ketika item tersebut mengalami paging in. Virtual memory. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Nah, tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses atau swap in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar atau swap out jika sedang tidak diperlukan. Dan ada juga prinsip dari memori virtual adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan memori virtual. Memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu yang pertama demand paging, yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Kemudian yang kedua ada demand segmentation, lebih kompleks, diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Di sini ada gambar contoh virtual memory di Windows. Nah, pada komputer kita, jumlah memori yang tersedia adalah jumlah antara memori fisik atau RAM dengan virtual memory. Virtual memory ini yaitu sebuah porsi pada hard disk yang diset menyerupai RAM oleh sistem. Nah, virtual memory ini ruang penyimpanannya itu sementara yang digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori fisik. Nah, virtual memory berupa file yang bernama page file dan diset hidden oleh Windows. File ini disebut paging file yang digunakan untuk menampung program dan data yang tidak cukup di memori fisik. Virtual memory lebih lambat daripada memori fisik dan penggunaan yang terlalu banyak dapat menurunkan kinerja sistem. Sehubungan dengan itu, Windows memindahkan proses yang tidak terlalu sering ke virtual memory dan membiarkan proses yang sering digunakan di memori fisik. Jadi ini sangat efisien. Nah, ukuran dari virtual memory dapat kita rubah. Windows merekomendasikan ukuran minimal dari virtual memory adalah 1,5 kali dari memori fisik kita. Nah, jika Anda memiliki beberapa hard disk, misalnya ini ya, hard disk pertama itu kita namai C, dan hard disk kedua itu D. Nah, jika kita cara menggunakan drive D, nah maka kita pindahkan ke memori yang kedua yaitu drive D. Nah, memindahkan virtual memory ke hard disk yang jarang digunakan akan sedikit meningkatkan performa. Alasannya adalah pada hard disk pertama biasanya head dari hard disk sangat sibuk itu untuk membuka program, dokumen, menyimpan file, dan masih banyak lagi. Tetapi ingat, cara ini tidak akan berguna bila drive-nya terletak pada hard disk yang sama atau dengan kata lain sebuah partisi. Kemudian kita ketahui cara kerja virtual memory nih dalam Windows, yaitu digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut dengan swap file atau paging file. Nah, virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori. Nah, di mana OS ini akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Nah, operating system ini akan melakukan hal secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Nah, kemudian pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar dengan data yang paling terakhir dipakai dalam memori. Nah, hal ini menyebabkan swap file bersifat seperti RAM. Walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file, satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Dan ini ada contoh gambar
virtual memori di Linux. Nah, manajemen memori melakukan tugas penting dan kompleks berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif agar dapat memanfaatkan prosesor dan fasilitas MK secara efisien. Maka, diinginkan memori yang dapat menampung sebanyak mungkin proses. Kemudian ada upaya agar programmer atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di komputer. Linux memanfaatkan memori virtual untuk mendukung kinerja sistem. Sebagai sistem operasi multi-programming, memori virtual dapat meningkatkan efisiensi sistem. Sementara proses menunggu bagiannya di-swap in ke memori menunggu selesainya operasi M atau K dan proses di blok. Waktu prosesor dapat diberikan ke proses-proses lain. Nah, sistem memori virtual Linux ini berperan dalam mengatur beberapa hal, yaitu yang pertama, mengatur ruang alamat supaya dapat dilihat oleh setiap proses. Nah, kemudian yang kedua, membentuk halaman-halaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengatur lokasi halaman-halaman tersebut dari disk ke memori fisik atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan swapping. Nah, sistem memori virtual Linux juga mengatur dua view berkaitan dengan ruang alamat, yaitu yang pertama logical view, mendeskripsikan instruksi-instruksi yang diterima oleh sistem memori virtual mengenai susunan ruang alamat. Kemudian yang kedua ada physical view, berupa entry-entry table halaman, di mana entry-entrynya akan menentukan apakah halaman itu berada di memori fisik yang sedang dipakai untuk proses atau masih berada di disk, yang berarti belum dipakai. Kemudian blok memori virtual. Nah, berkaitan dengan blok memori virtual, maka memori virtual dalam Linux memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama backing store untuk blok. Backing store mendeskripsikan tempat asal halaman pada disk. Kebanyakan blok dalam memori virtual berasal dari suatu berkas. Nah, pada disk atau kosong ini disebut dengan nothing. Blok dengan backing store yang kosong biasa disebut dengan daemon zero memory, yang merupakan tipe paling sederhana dari memori virtual. Kemudian yang kedua ada reaksi blok dalam melakukan write. Nah, pemetaan dari suatu blok ke dalam ruang alamat proses dapat bersifat privat atau shared. Nah, jika ada proses yang akan menulis blok yang bersifat privat, maka akan dilakukan mekanisme copy on write atau dengan menulis salinannya. Kemudian kita lanjut dengan domain paging. Nah, ini pada domain paging ini metode tradisional, bawa seluruh page untuk satu proses memori. Nah, pada on domain paging, sebuah page dibawa ke memori hanya ketika dibutuhkan saja. Nah, perpaduan swapping dan paging. Konsep lazy swapper. Jangan swap ke page ke memori kecuali ia dibutuhkan. Nah, swapper yang berhubungan dengan page swapping ini disebut dengan page. Domain paging. Cara untuk menghemat memori fisik adalah dengan hanya meload page virtual yang sedang digunakan oleh program yang sedang dieksekusi. Teknik di mana hanya meload page virtual ke memori hanya ketika program dijalankan disebut domain paging. Nah, saat ini CPU bergantung pada sistem operasi untuk menangani masalah ini. CPU mengonfirmasikan kepada sistem operasi bahwa page float telah terjadi dan sistem operasi membuat proses menunggu selama sistem operasi menangani masalah ini. CPU harus membawa page yang benar ke memori dari image di disk. Akses disk membutuhkan waktu yang sangat lama dan prosesnya harus menunggu sampai page selesai diambil. Jika ada proses lain yang dapat dijalankan, maka sistem operasi akan memilihnya untuk kemudian dijalankan. Page yang diambil kemudian dituliskan di dalam page fisik yang masih kosong dan anggotanya dari virtual PFN. Nah, ditambahkan dalam table page proses kemudian dimulai lagi saat tempat di mana page float ini terjadi, dan saat itu terjadinya pengaksesan memori virtual. Nah, CPU membuat penerjemahan dan kemudian proses dijalankan kembali. Nah,
demand paging terjadi saat sistem sedang sibuk atau saat image pertama kali di-load ke memori. Mekanismenya ini berarti sebuah proses dapat mengeksekusi image di mana hanya sebagian dari image tersebut terdapat dalam memori fisik. Nah, kemudian yaitu swapping. Proses aktif menggunakan lebih banyak memori fisik daripada yang dimiliki sistem. Kemudian pengikatan alamat dapat diperbaiki atau dipindahkan pada saat dijalankan. Nah, jika memori fisik tiba-tiba habis dan proses ingin memindahkan sebuah page ke memori, nah sistem operasi harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Sistem operasi ini harus adil dalam membagi page fisik dalam sistem di antara proses yang ada. Bisa juga sistem operasi menghapus satu atau lebih page dari memori untuk membuat ruang dan page baru ini yang dibawa ke memori. Nah, cara page virtual dipilih dari memori fisik berpengaruh pada efisiensi sistem. Kemudian ada domain segmentation, yaitu adalah alat analitis dan merupakan proses permintaan segmen. Domain segmentation dapat meningkatkan stratifikasi tradisional ABC, mempertimbangkan volume atau volatilitas dan dampaknya terhadap operasi. Mengapa menggunakan domain segmentation? Karena dapat mengidentifikasikan tindakan yang tepat untuk mengoptimalkan manufaktur, searching, dan distribusi masing-masing segmen. Domain segmentation dapat memahami pilihan sistem kontrol untuk setiap permintaan segmen dan juga mengidentifikasikan kesempatan untuk kebutuhan pembentukan dan portofolio produk manajemen volume. Dan ini ada gambar mengenai domain segmentation. Kemudian ada copy on write. Nah, pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa memori virtual memungkinkan proses untuk saling berbagi menggunakan memori. Nah, proses ini adalah proses untuk berbagi menggunakan halaman atau page sharing memori virtual. Karena setiap proses membutuhkan halaman tersendiri, maka dibutuhkan teknik untuk mengaturnya. Nah, teknik yang digunakan untuk mengoptimasi pembuatan dan penggunaan halaman adalah teknik copy on write atau yang biasa disingkat dengan COW. Kemudian kita masuk ke skema bit valid dan tidak valid. Nah, dalam menentukan halaman mana yang ada di dalam memori utama dan halaman mana yang tidak ada di dalam memori utama, diperlukan suatu konsep yaitu skema bit valid tidak valid. Nah, kondisi valid berarti bahwa halaman yang dibutuhkan itu legal dan berada di dalam memori utama atau kasus pertama. Nah, sementara tidak valid atau invalid adalah kondisi di mana halaman tidak ada di memori utama namun ada di disk sekunder, itu kasus kedua. Atau halaman memang benar-benar tidak ada baik di memori utama maupun disk sekunder, nah itu termasuk kasus ketiga. Pengaturan bit dilakukan sebagai berikut, yaitu bit sama dengan 1 berarti halaman berada di memori utama, kemudian bit sama dengan 0 berarti halaman tidak berada di memori utama. Apabila ternyata hasil dari mengartikan alamat melalui page table itu menghasilkan bit halamannya bernilai 0, maka akan menyebabkan terjadinya page flop. Keuntungan virtual memory, berkurangnya proses I/O yang dibutuhkan. Nah, yaitu lalu lintas I/O menjadi rendah. Ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Contohnya, untuk program 10 MB. Nah, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori fisik. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Dan juga meningkatkan respon karena menurunnya beban I/O dan memori. Bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari pengguna.
Sekian pembahasan materi sistem operasi mengenai virtual memory yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.